ini, yang mana tadi ada namanya kesenjangan digital antara khusus daerah kota kayak di Jakarta sama di tadi contohnya di Kalimantan. Sama ini sih tadi ketidaktahuan masyarakat soal buku mungkin ya Pak ya. Karena tadi kayak contohnya OB aja bisa dimanipulasi, datanya bisa diambil bahwa tidak punya sekuritas. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman nggak kayak misalkan datanya dipakai sama orang lain? Ada atau belum nih? Iya, jangan belum. Iya. Jangan belum. Jangan ya. Tapi kayaknya sih kalau misalkan ngeliat ini nih kok, kayak contohnya kan tadi kayak OB gampang dimanipulasi, entah dia karena pertama lugu, entah dia kedua karena mungkin mereka daftar kerja terus dipakai data yang sembarangan sama bosnya. Tapi kalau misalkan posisi kayak kita nih, kayak itu peluangnya gede banget, siapa lagi di era digital sekarang kan. Orang-orang mungkin kayak bisa ngeliat contohnya kalau misalnya kita naruh di Instagram kita, misalnya contohnya naruh kontak kita, naruh email kita, terus juga kita nge-post kita di sekolah mana sih, terus juga mungkin kita pernah nge-post rumah kita tinggalin di daerah mana. Itu berpeluang banget sih kayak buat datanya dipakai gitu, apalagi kan kita kan kelas 12 rata-rata udah pada punya KTP-nya. Jadi pernah dikatakan oleh calon gubernur kita Dharma Kun. Itu mungkin kalian sering dengar, selama internet tidak dikuasai oleh pemerintah, tidak dibeli pemerintah, pasti akan ada kebocoran data. Jadi bicara kebocoran data di zaman sekarang itu udah bagi kita udah lumrah ya. Banyak kita juga bilang data kita di black market sudah ada, dan itu memang terjadi teman-teman. Sekarang teman-teman buka aja aplikasi namanya kalau nggak salah ada aplikasi jam apa gitu saya lupa. Ada nama aplikasi. Jadi dalam satu aplikasi ICO itu kita bisa searching, kita bisa data melalui nama, nomor telepon, itu udah keluar semua data kalian. Nah, itu udah keluar semua data kalian. Jadi sebagai siswa, saya minta izin, minta arahan kepada teman-teman, tolong pergunakan data baik-baik, jangan diubah ke sana-sana, karena data adalah harga diri mati untuk seseorang, ibaratkan baju bagi seseorang. Gimana baju kita dibuka, dilecehkan, kalian harus jaga. Jadi begitulah privasi, begitulah data, baik data KTP, baik data Facebook. Karena lebih rentan di masa kita sekarang ini sudah rentan. Bagaimana 10 tahun kemudian? Kita bisa gambarkan tuh 10 tahun kemudian. Sekarang kita lebih gampang cek GPT ya. Sekarang sudah ada chat GPT. Gampang, kita mau nanya apa ya, guru mau nanya kita jawab, tenang. Ya kan, ada kok tinggal jawabannya. Tapi itu adalah kebodohan. Teman-teman. Naluri belajar itu nggak seperti itu. Naluri belajar itu tidak melalui memang kemudahan sudah diberikan, tapi syair-syair, seni-seni yang diperlukan, misalnya menulis, itu kan butuh seni. Saat kita menulis itu kerekam di otak, berbeda saat kita membaca 10 menit pun lupa. Jadi di bahaya di zaman sekarang tuh hati-hati. Teman-teman, anak-anak muda, tolong diperketat tentang data. Baik siapapun teman-teman, misalnya teman-teman ditangkap polisi gara-gara tuduhan narkoba, saya pegang datanya, saya pegang dong HP kamu, saya cek dulu chat kamu, dia bilang gitu, biasanya kan gitu kan. Kalian berhak untuk melawan, saya ingatkan, kalian berhak untuk melawan, karena kita dilindungi undang-undang data privasi. Saat meminta data melalui HP itu harus adanya putusan pengadilan. Jadi selama tidak ada putusan pengadilan, HP kalian aman-aman aja, gitu. Jadi dijaga. Ya, tapi kalau gitu timbulin satu rasa penasaran gitu. Kalau misalnya orang tua kita sekolah mau ngecek HP kita, berarti gak publik atau gimana nih?
Atau beda lagi konteksnya nanti? Beda. Kalau konteks orang tua kan yang memberikan HP ini kan orang tua, betul. Hak yang dipegang oleh HP ini bukan hak kalian, hak orang tua, orang dia yang beli, gitu. Walaupun data privasi kalian, data privasi kalian memang sekejam apa orang tua untuk membocorkan data privasi kalian? Tidak mungkin. Jadi kalau ke orang tua, kalau ke guru itu kan kewajibannya, itu kan ada kebijakan sekolah, tidak ada membawa HP. Zaman saya tidak ada membawa HP. Zaman saya sudah ada iPhone, zaman saya BlackBerry, zaman itu iPhone 4, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 4 kalau nggak salah masih zaman itu. Saya rasa udah paling canggih, udah bisa kita nonton MP4, nonton game-game yang standar. Jadi kalau guru meminta, misalnya ada indikasi kalian pelanggaran, itu wajar-wajar saja, karena itu mengatur kebijakan sekolah sendiri. Karena kenapa? Sekolah itu punya kebijakannya juga, teman-teman. Kalian juga harus mengerti itu kebijakan. Itu aja. Oke, jadi jangan salah tangkap, ntar berantem lagi sama sekolah sama mamanya. Jangan kata Ko Richard nggak boleh pegang HP saya, jangan kayak gitu berarti ya. Beda konteksnya. Selama kamu diizinin nggak apa-apa. Selama kamu mengizinkan. Jadi guru ingin memeriksa HP kalian, kalian izinkan. Dia harus meminta izin dulu, gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi contohnya, tadi kan contohnya di kantor polisi kita lagi diinterogasi. Terus juga kalau misalkan sama guru, misalnya kita lagi berkasus, kita diinterogasi, tapi kita diminta sampai ketika kita udah nggak izinin, tapi kita diintervensi. Dan tiba-tiba secara nggak langsung karena kita diintervensi, jadi kan kayak entah kita takut, entah kita tegang dan segala macamnya. Itu jadinya kan, jadi kan mau nggak mau, mungkin buat beberapa orang mau nggak mau mereka ngasih handphonenya atau yang lain-lainnya ke si yang minta itu. Kalau misalnya kayak gitu, gimana sih orang kayak kan kita udah nggak kasih izin tapi tetap diintervensi. Kalau misalnya kita masukin ke ranah hukum, kira-kira gimana tuh? Kita lihat dulu konteks hukumnya. Pelanggaran apa yang kalian lakukan? Yang menyebabkan kerugian kepada orang lain kan? Yang menyebabkan kematian kan? Yang menyebabkan pencemaran nama baik kan? Banyak indikasi memang. Tapi selama tidak merugikan orang lain, selama tidak memuluskan orang lain, saya rasa itu baik-baik saja, Kevin, nggak masalah. Kecuali pelanggaran yang nggak mungkin kan seorang guru marah-marah sama kalian tanpa ada sebab, tanpa kalian nggak ada melakukan kesalahan. Minimal baju kalian keluarlah. Seci terkenal ada baju kita nggak bisa keluar, benar nggak laki-laki? Benar ya? Udah baju kita itu aja sampai 3 tahun, ya kan? Ruginya ya sampai 3 tahun, ya kan? Nggak boleh keluar. Itulah. Jadi kan kalau keluar lagi kita marah dong. Guru juga masih marah kalau kalian nggak tertib, kalian nggak rapi. Ya itu kalau ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran berat. Jadi tergantung pelanggarannya. Iya. Oke, berarti kita nggak bisa anggap kayak hal-hal kecil kayak tadi, berarti perlu diklasifikasi lagi lebih lanjut ya. Betul. Saya bukan mengajarkan kalian untuk menantang guru, tidak bisa. Karena etika itu harus diadakan. Saya sebagai pengacaranya harus ada namanya kode etik. Apa kalian sebagai mahasiswa atau siswa harus ada etika sebagai siswa. Gitu. Baik banget tidak David ya. Tapi kayak kita mungkin teman-teman dari tadi kayak penasaran mungkin ya. Kita mungkin bakal buka sesi tanya jawab aja, boleh capek. Jadi kita menyelidiki dengan sesi tanya jawab. Oke, untuk sesi ini kita akan buka pertanyaan. Tadi udah ada 3 penanya. Jadi nanti di sesi berikutnya kita akan beralih ke cewek ya. Karena tadi kan ini udah cowok juga cowok semuanya. Ya langsungnya tadi nanya lu nih. Halo Kak Richard. Halo. Perkenalkan nama saya Nathan dari kelas 12-3. Halo Lata. Saya penasaran aja sih kalau misalkan kayak di negara Amerika itu kan pengadilannya bisa pakai sistem juri ya. Kalau menurut Kak Richard itu cocok untuk Indonesia atau tidak? Itu saja dari saya, terima kasih. Satu-satu aja ya, satu-satu ya. Nathan, thank you pertanyaannya.
Saya jawab pertanyaan kamu tentang apakah di Amerika pengadilannya bisa melakukan pakai juri, begitu kan? Sistem pemerintahan, sistem demokrasi kita berbeda dengan pemerintahan di Amerika. Di Amerika namanya intersection. Kalau kita menganut keadilan yang demokrasi, jadi semua kewenangan, semua putusan itu berada di puncaknya adalah hakim. Nah, hakim ini juga ada puncaknya lagi. Di pengadilan negeri, pengadilan pertama kita nggak tembus, kita lanjutkan banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi nggak tembus lagi, kita ajukan lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi nggak tembus lagi, kita ajukan lagi peninjauan kembali. Tapi semua itu harus ada bukti baru. Saat ada melakukan kasasi atau banding, itu harus ada minimal satu bukti baru. Bukti baru ini yang harus dicari, yang harus dipastikan. Berbeda dengan Amerika. Di Amerika kewenangannya adalah Perdana Menteri. Itu sudah berbeda ya, sistem demokrasinya ini sudah berbeda. Jadi saat di pengadilan mereka mengenal tidak seperti kita. Polisinya aja mereka ada dua, ada polisi swasta, ada polisi negeri. Kita fokusnya di negeri. Polisi kita polisi negeri. Tidak ada polisi swasta. Tapi di Amerika ada. Itu sah-sah. Di Amerika itu konteksnya beda pemerintahannya, beda hukumnya. Kita menganut hukum Spanyol atau Belanda. Kita sama 11-12 dengan Belanda. Kita fotokopi 100%, 99,5%. Apa 5% itu buat sendiri lah. 0,5% itu buat sendiri, pemerintah sendiri yang buat. Tapi 99,5% kita cuma mengopi dari Belanda. Burgerlijks Wetboek. Kalau mereka sebutnya nama undang-undangnya mereka seperti itu. Kalau kita namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau mereka Burgerlijks Wetboek. Itu sudah mengatur semua. Ada Kitab Undang-Undang Pidana, kayak gitu. Jadi nggak cocok. Nggak cocok. Oke, sudah terjawab ya dari Nathan. Tadi lanjut ke Darren. Darren boleh deh. Oke, sebelumnya halo Richard, nama saya Darren. Jadi sebelumnya tadi kan sudah ada tadi kita ngomongin tentang kasus pencucian uang di Saham ya. Nah, di mana data kita itu yang kita nggak tahu apa kita dipakai untuk didaftarkan ke sekuritas saham yang ada kan. Nah, saya mau nanya, kan kalau misalnya sekarang kan ada juga nih tentang kripto kan, di mana kripto juga ada sekuritasnya sendiri kan. Itu apakah sudah ada kebijakannya tentang di mana ada juga nggak sih kasus udah ada belum sih kasus di mana kasus pencucian uang dengan cara menggunakan medianya kripto gitu kan. Kalau misalnya katanya contohnya itu Bitcoin, di white papernya dia bilang di mana semua orang itu transaksinya itu terbuka, di mana kita bisa tahu aja ini udah transaksi sama siapa. Nah, sedangkan kan kalau misalnya kita nggak tahu ya kejahatan bisa dari mana aja gitu caranya. Itu udah ada kebijakannya belum sih? Teman-teman, thank you, Darren. Kalau pertanyaan kamu tentang Bitcoin atau kripto, itu sudah ada aturan kita sendiri. Saya lupa undang-undangnya, tapi sudah ada kebijakan pemerintah untuk mengatur kripto di zaman sekarang. Apakah ada pencucian uang melalui kripto? Sudah ada. Kenapa saya bilang sudah ada? Kamu tahu judi online? Tahu ya judi online? Sekarang orang bisa berjudi pakai Bitcoin, bisa pakai kripto sekarang, pakai Bitcoin atau kripto. Jadi saya nggak tahu prinsip, saya belum pelajari mendalam literatur atau regulasi tentang bagaimana cara permainan si Bitcoin ini bisa dilakukan di China. Tapi setahu saya sudah ada Bitcoin ini sudah dipakai di untuk pelanggaran. Jadi nggak semua pelanggaran ini tidak ada aturan, semua ada aturannya, Darren. Jadi gampangnya seperti ini, Darren.
sebuah saham butuh tempat pasar, sebuah sekuritas itulah pasarnya. Sebuah Bitcoin membutuhkan sama seperti sekuritas. Saat kita mendaftarkan, saat kita mendaftarkan Bitcoin atau sekuritas, itu kan termasuk dalam pembiayaan, dalam masuk ke ekonomi. Dalam sistem ekonomi ada namanya customer due diligence. Wajib hukumnya segala apapun kegiatan ekonomi dalam pembiayaan, perusahaan tersebut harus mencari tahu dulu siapa calon dari nasabahnya dia atau customernya dia ini. Itulah namanya pengenalan customer due diligence. Nanti tahapannya naik lagi, ada EDD, ada legal due diligence, banyak, ada tahapannya lagi tuh. Setelah lewatin CDD, kita daftar. Kan sekarang kita kalau daftar sekuritas harus pakai foto kan, foto data diri kan, kita foto tag. Itu juga sudah ada pelanggarannya. Itu sudah ada pelanggarannya. Nah, jadi puncaknya di pasar itu, dipusatkan di pasar itu, Darren. Jadi jawabannya untuk regulasinya, untuk segala macamnya, mungkin saya belum terlalu paham untuk regulasinya. Tapi kalau untuk permasalahan saya jelaskan seperti itu. Thank you. Oke, udah jawab ya Darren. Oke, tadi satu lagi dari Ananda ya. Oke, Ananda, silahkan pertanyaannya. Halo Bro Ica. Halo, Saya Anda. Di sini kalau saya ditanya, saya pernah dengar undang-undang Omnibus Law tentang proyek strategis nasional boleh menyita tanah warganya jika warga tidak ingin menjualnya. Nah, contohnya itu kayak di proyek PIK 2, dia mengganti rugi tanah warga dengan 50.000 per meter paling mahal, tapi kalau warga tidak mau maka akan diambil paksa oleh pihak PIK 2. Nah, bagaimana tanggapan solusi Koko dari masalah tersebut? Ananda, kamu cocok kerja di kawasan ekonomi khusus. Nah, peraturan di Indonesia memang banyak timpang tindihnya, Ananda. Jadi ini kalau bicara tentang tanah, bicara tentang kawasan ekonomi khusus, saya suka nih, karena jurusan saya MKN. Tahu nggak MKN apa? Tahu nggak MKN apa, teman-teman? Saya alumni Magister Kenotariatan, di mana MKN ini standar utama sebagai notaris. Nah, saya urusannya ke notaris nantinya ujungnya. Jadi saya jawab, Nanda, untuk kawasan ekonomi spesial ini. Kalau kawasan ekonomi ini di perdata, dalam hukum perdata, Nanda, ada mengenal pelarangan di mana ada batasan untuk kepemilikan tanah. Jadi segala apapun kepemilikan tanah adalah berasal dari negara. Negara memberikan kepada masyarakat untuk diolah. Jadi kembali lagi, hukum kita di negara kita perdata, walaupun itu kawasan ekonomi khusus, Ananda, walaupun itu kawasan ekonomi khusus, itu sudah terjadi di masa lalu. Jadi PIK 2 atau PIK 1 itu, atau kita bilang PIK lah, Pendeta Kapuk itu, luasan Kapuk itu, sebenarnya itu proyek pelebaran yang dimana Jakarta waktu itu kekurangan lahan, Ananda. Jadi Jakarta ini kekurangan tempat untuk jadi pemukiman. Nah, kamu tahu nggak jumlah penduduk Jakarta berapa, Ananda? Hah? Jumlah penduduk Jakarta, asli penduduk Jakarta itu 5 juta lebih. Dan kalau dia jam 7 sampai jam 5 sore itu 10 juta. 5 jutanya itu penduduk luar. Jadi orang Jawa Barat, orang Depok, orang Tangerang itu datang ke Jakarta sekitar 5 juta. Bayangin 5 juta itu datang untuk bekerja ke Jakarta. Bayangin kalau untuk mereka untuk tinggal di tempat itu, pasti ada permasalahan lebih. Nah, begitupun itu menjadi dasar untuk kepemilikan tanah. Siapapun orang ingin pemilikan tanah, coba kamu lihat datang ke ke PIK 2. Dari Secipik maksudnya. Kamu datang ke PIK 2, hampir rata-rata di situ adalah WNA. Setuju?
Setuju ya? Karena salah satu klien saya sudah ada di situ. Saya pernah ada klien WNA, dan keterbatasan saya adalah kekurangan bahasa Mandarin. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, Nanda. Cuman taunya irasanse, udah itu doang. Selebihnya nggak tahu, sama kangen. Udah kangen. Selebihnya tidak tahu. Tapi saya punya teman itu permasalahan dia tentang pik 2 yang seperti Nanda bahas. Bagaimana tanah itu dihargakan 50.000 ya? Ada berapa? Hah? Nah, 50.000 paling mahal. Itu adalah kebijakan ya. Kebijakan karena tanah di pik 2 itu bukan tanah kepemilikan. Tanah di pik 2 itu bukan tanah kepemilikan. Tanah pik 2 itu tidak ada kepemilikan seseorang di situ. Itu pelebaran. Pasir dibuat jadi tanah. Tanah ini yang dijual belikan. Konsepnya harus ingat dulu ya, kita tarik dulu ulur ke sana. Jadi saat sudah ada, misalnya walaupun sudah ada di zaman dulu, misalnya para nelayan kan dulu sudah hidup ya di sana ya, di zaman itu ya, sebelum ada pik 2 penyambung itu, sudah ada, mungkin sudah mengeklaim. Kalau mengeklaim tanah minimal itu 30 tahun, teman-teman. 30 tahun, misalnya ada sebuah tanah, kita mau mengeklaim tanah itu punya kita harus berada di situ 30 tahun. Dan nilai NJOP di sana kan belum terbukti, belum ada. Tahu nilai NJOP? Nilai objek pertanahan, nilai objek tanah itu 1 meter itu belum ada harga di sana di zaman itu. Jadi tanah ini tanah ilegal sebenarnya, tanah ilegal. Jadi karena dibuka pemerintah, makanya tidak ada aturan untuk NJOP-nya. Jadi kalau membahas soal perdata itu sudah ada aturannya di hukum perdata. Kamu baca di bab 3 hukum perdata, di situ mengatur tentang pertanahan, tentang mengapa tanah itu bisa dihargakan 50.000. Sudah ada jawabannya di situ. Saya jawab karena tidak ada kepemilikan yang mungkin tidak lebih dari 30 tahun. Hak klaim pembuktian yang tidak bisa dibuktikan. Misalnya pembuktian 30 tahun ini harus ada namanya bukti kepemilikan, harus ada. Ditanya dulu di samping tangganya, apakah benar ini tanah si A selama 5 tahun atau 10 tahun 30 tahun terakhir ini. Ternyata tetangga kiri, tetangga kanan jawabannya iya, ternyata tetangga depan belakang enggak. Nah itu jadi masalah lagi teman-teman. Itu tidak bisa menguatkan bukti kepemilikan 30 tahun. Jadi harus dipelajarin lagi tentang hal itu teman-teman. Untuk pemilikan tanah, bisa nanti kita diskusi langsung untuk tanah. Panjang sekali kalau untuk tanah. Jadi saya suka kalau untuk tanah. Thank you. Oke. Keren banget ya pertanyaan anaknya ya. Oke. Kita beralih ke ini ya David, karena kan mengingat waktu ternyata kita udah diganti sisa 10 menit waktu. Kita bakal ke 2 pertanyaan terakhir dari kita ya David, dan nanti kita akan buka sesi Q&A lagi buat 2 pertanyaan aja mungkin ya dia. Coba lihat dong juga. Oke, silakan David. Oke, jadi kalau dari tadi yang udah kita omongin panjang lebar, mungkin nah sekarang pengen nanya lebih ya, menurut kamu sendiri peran pemerintah dan aparat hukum dalam menegakkan HAM ini dalam skala nasional sekarang itu gimana sih? Karena aku kemarin pas belajar PKN kan sidang aku bikin sidang ngambil kasus di Papua, dan kalau kamu tahu bisa sidang kasus Paniai yang dia penanggalannya 2014 tapi persidangan baru 2022. Nah ini kan ada something dalam penegakan HAM nih kalau jadi menurut kamu sendiri gimana sih? Ya, penegakan HAM ini memang kadang jangan HAM teman-teman. Ya kadang kita buka laporan aja bisa diramah di prosesnya. Jadi kalau bicara tentang peran penting pemerintah dalam penegak hukum itu harus konsisten, baik lokal baik wilayah tertentu. Jadi harus konsisten di mana pemerintah ini sangat penting perannya, yaitu pemerintah ini yang satu pertama peran pemerintah adalah membuat kebijakan, membuat aturan, mengawasi aturan itu. Aturan kita sudah dibuat, Undang-Undang 30 tahun 1999 itu tentang HAM sudah dibuat, tapi tidak dilaksanakan, harus diawasi. Nah, yang melaksanakan undang-undang ini adalah jaksa, penegak hukum, polisi yang menyelidiki, lalu ada hakim yang memutuskan.
mereka juga sebagai perwakilan pemerintah, mereka ini dari 3 komponen ini, mereka harus juga menjaga kebijakan itu untuk berjalan bisa dilaksanakan. Jadi kuncinya adalah kesatuan. Jadi kuncinya adalah selaras dan konsisten. Kalau kenapa di Papua lama itu kembali lagi aturan di sana tidak dilaksanakan, tidak diawasi dengan bijak. Mungkin arananya ke sana. Jadi jadi harus selaras ya, nggak bisa salah satunya doang atau malah nanti dua-duanya ini belok, jadi haknya susah buat ditegakin. Oke, mungkin udah hampir ke penghujung sesi. Di sini kita mungkin terakhir dari Richard, kita mau minta harapan ya, untuk masa depan HAM di Indonesia, khususnya di tangan generasi muda kayak kita semua ini. Dari Bapak sendiri harapannya gimana? harapan saya tetap teman-teman, saya percaya generasi Seci, generasi Buta Pintar. Saya pernah ketemu, jangan sampai ketemu saya di pengadilan, jangan ketemu saya ketemu di Polda, di polisi atau di mana, jangan sampai. Karena saya sudah mengalami, saya ketemu alumni Seci dan saya bicarakan alumni Seci. Nggak bohong, ini benar nyata. Kamu berusia Seci, namanya Kevin Lim, itu alumni Seci. Kevin Lim namanya, Kevin Lim. Jadi harapan saya percaya banget anak-anak Seci, generasi Seci, karena saya juga generasi Seci, itu pintar-pintar. Walaupun tampangnya tampang biasa, tapi saya yakin isi otak kalian pintar-pintar di zaman sekarang. Jangan sampai kita ketemu di hal-hal yang berbeda, karena saya cukuplah satu orang ketemu saya penjarakan Kevin Lima dengan kasus penipuan 98 miliar. Jangan salah, dia di umur 23 tahun lulus dari Seci, dia menipu 98 M. Wow, itu luar biasa bro. Itu di umur 23 tahun. Di mana di umur 23 tahun, saya baru umur 23 tahun udah dapat M belum. 10 juta pun masih sakit nyalinya. Dia 98 M. Kawan-kawan. Itu ada namanya skema Ponzi. Mereka pakai skema Ponzi. Skema Ponzi itu sudah dilarang di China. Di China itu berasal dari China. China itu udah melarang. Lahirlah dia datang ke Indonesia. Karena di Indonesia itu sudah diatur skema Ponzi atau skema Ponzi. Skema. Nah, jadi skema Ponzi ini hati-hati teman-teman, hati-hati dalam financial marketing. Itu semua adalah skema Ponzi. Financial marketing tahu? Investasi bodoh. Kalian ditawarkan ini loh, kalian kalau kasih saya duit segini, saya akan kasih kalian segini 400. Misalnya kalian kasih saya 200.000, saya akan kasih kalian 400.000 dengan pembelian misalnya pembelian gelas ini. Nanti dikalkulasikan di seberapa banyak kalian membawa orang. Nah, jadi skema Ponzi itu mirip sebenarnya MLM. Skema itu ada dua teman-teman, saya pelajari kasih tahu. Skema itu ada skema piramid, ada skema Ponzi. Skema piramid itu MLM. MLM itu udah diatur, nggak ada undang-undang kita. Tapi skema Ponzi itu belum ada, teman-teman. Itu bahaya di dunia kita zaman sekarang. Dan apalagi teman-teman, nggak semua, saya yakin teman-teman semua nggak semua di bidang hukum. Ada pasti di bidang ekonomi, ada pasti di bidang sains, ada pasti pengen di bidang teknik. Intinya saya titip pesan, jaga martabat Seci, karena selama kalian bermasalah, kalian alumni Seci, saya pun terikut seret karena saya alumni Seci. Nah, jadi alumni Seci jangan sampai seperti alumni sekolah yang lain. Saya percaya teman-teman, saya sarankan kepada teman-teman, pasangkan attitude yang baik. Kalau saya berprinsip my attitude gives your attitude. Jadi attitude saya tergantung attitude kalian. Jadi kalian pasangkan itu juga prinsip dalam attitude dan etika. Jadi semoga Allah memberkati, Tuhan memberkati kalian di masa depan dan di masa kuliah nanti. Thank you God, thank you teman-teman, thank you semua Devin, Kevin.
Mungkin gue sedikit penyampaian saya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Mantap banget ya harapannya. Berharap semoga anak Seci nggak tersandung kasus, nggak ketemu di Polda, nggak ketemu di meja hijau. Apalagi supaya ya jauh-jauh dari hukum lah ya. Jauh-jauh. Karena tadi katanya kalau udah masuk keluarnya susah. Oke. Kita tadi kan juga udah ngomong ya Davin ya. Kita bakal ada sesi Q&A lagi nih buat teman-teman cewek. Masih cukup? Masih cukup. Oke. 2 pertanyaan. Silakan Audrey. Halo. Nah, jadi nama saya Audrey. Nama Audrey. Pacar. Nah, saya mau nanya, kan banyak kabar bahwa hukum di Indonesia ini udah bermain duit kan. Nah, terus Kak Richard itu pernah nemu nggak sih ada yang main duit? Nah, terus kalau Kak Richard nemu itu Kak Richard lapor atau dibiarin gitu? Terima kasih. Oke, thank you Audrey. Ya, hakim ya yang main duit hakim. Hakim konteksnya. Ya. Terima kasih. Oke. Itu kasus itu kasusnya 2 ya, satu lagi. Satu lagi mau apa? Jawab dulu kan? Nah, kalau tidak ada saya jawab Audrey ya. Audrey, kasus penyuapan memang sering terjadi Audrey. Sering terjadi. Itu adalah oknum. Karena itu semua ada permintaan Audrey. Untuk meringankan suatu hukuman pasti ada permintaan. Jadi Audrey, ini kita kasus ke Donald apa? Yang di Surabaya kemarin yang kasusnya dia bebas, ada yang dia lindes ceweknya, yang dia bebas hakimnya kena masalah. Itu sering terjadi Audrey, mafia hukum itu banyak. Jadi banyak juga di masyarakat sekitar permintaan penyuapan itu disampaikan kepada lawyer. Sebenarnya tingkat penyuapan itu yang paling berat itu di kami, Audrey. Kami yang paling berat di sini tingkat. Hakim itu menerima uang dan memutuskan. Kami yang harus melobi. Nah, jadi kalau konteksnya tentang penyuapan, yang lebih bahaya, lebih kurang itu kami. Nah, bagaimana kami mengatasinya? Kami tergantung dari sikap hakimnya. Bagaimana permintaan hakimnya? Saya kasih contoh. Saya nggak bisa bongkar semua di sini tentang permasalahan-permasalahan terjadi di fakta-fakta hukum di persidangan. Tapi saya bisa jadi karena ada niat buruk. Seorang tersangka pasti tidak mau berpanjang-panjang di dalam penjara. Jadi mereka melakukan segala cara melegalkan segala cara untuk memanfaatkan peluang memberikan uang kepada hakim. Itu menjadi masalah ya. Memang di Indonesia ini parah sekali sih, susah sekali untuk masalah itu. Itu harus ada namanya sejak dari kalian inilah, sejak kalian dari SMP ini sudah ditanamkan, SMP atau SMA sudah ditanamkan bahwa penyuapan itu dilarang. Itu sudah mendarah daging di Indonesia. Jadi agak susah untuk melepas di situ. Itu urusan pemerintah yang menguruskan hal itu. Tapi kalau saya, jika pertemuan seperti itu, saya cukup menghindar. Saya sering menghindar hal itu. Saya tidak mau untuk suap menyuap karena resikonya kami yang di penjara, saya di penjara. Saya juga tidak mau hal itu. Thank you Andre. Oke, udah jawab ya Audrey ya. Jangan suap menyuap. Disuapin sih enak ya. Disuapin sih enak ya. Tapi habis disuapin tiba-tiba dikurung, mampus. Oke, next kita bakal ke pertanyaan terakhir ya. Richard saya Masih cukup. masih dulu. Pertanyaan terakhir.
dari Cornelius Dennis. Selamat pagi Korejan, perkenalkan nama saya Cornelius Dennis. Mungkin ini mau tanya yang seputar tentang masalah identitas tadi. Kalau yang identitas, yang masalah hukum identitas itu. Kalau misalnya orang yang dia kadang-kadang kalau judi online atau pokoknya yang pinjam duit online yang dia biasanya ada foto KTP, ya kan terus kan kalau nggak dilunasin atau pokoknya nggak dibayar gitu lah, diancamnya kan datanya disebar gitu. Tapi kan itu emang udah perjanjian awal, kayak justru ya emang udah dia pinjem sebagai jaminannya foto KTP, kalau gagal bayar misal disebar lah datanya atau dan lain-lain. Nah kalau kayak gitu kayak gimana tuh, soalnya kan ya emang udah perjanjian awal. Ini pinjaman judul apa judul judi online atau pinjol ini Ya ini pokoknya konteksnya yang pinjol kan emang beda ya? judi online dengan pinjol beda. Pokoknya yang perlu kayak jaminan KTP gitu ini. Oh, itu pinjol pinjaman online. Kalau judi online jarang pakai KTP Oh, iya. mungkin ya. Iya. Yang mendaftarkan bank aja nomor ini. Kalau pinjol Bapak Mahfud MD itu saya ngefans sekali sama dia. Itu adalah hakim ketua hakim MK saat itu. Saya sudah menjelaskan hal ini bermasalah. Selama pinjol itu ilegal, teman-teman pun, selama pinjol itu ilegal, kalian tidak usah harus bayar. Kalian tidak harus bayar, itu ilegal. Selama itu ilegal. Tapi kalau ilegal dan dia mengancam untuk data privasi disebarluaskan, itu bisa masuk ke ranah tindak pidana. Kenapa? Karena itu masuk ke ranah pembiayaan. Saya tadi udah bilang tadi, setiap konsep pembiayaan, setiap konsep pemulihan ekonomi harus mengenal namanya CDD, Customer Due Diligence. Itu standar hukum corporate yang melakukan pembiayaan termasuk judul. Jadi itu bisa kamu gunakan tindak perlawanan untuk kalau misalnya sudah terjadi pelebaran kasus atau sudah dikeluarkan data kamu bisa tuntut pidana itu. Tuntutnya ke siapa? Korporatnya, tidak bisa pribadinya, korporatnya itu karena korporat itu ada badan hukum, sama kayak kita badan hukum. Nah, korporat itu yang bertanggung jawab atas tindakan dia. Jadi itu siapa Cornelius ya? Ya, thank you Cornelius. Oke, kita beri tepuk tangan dulu sekali lagi buat kawan-kawan. Dan sayang banget David, Marisa, ternyata waktu kita udah habis, udah selesai. Tapi mungkin kalau misalnya kita pengen coba ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama Ko Richard, kita bisa nggak sih kayak hubungin Ko Richard lewat Instagramnya atau gimana gitu? Boleh banget. Ntar kita coba sharing-sharing setelah itu dia. Boleh. Kalau gitu teman-teman, karena ilmunya hari ini sangat bermanfaat banget, tapi waktunya sudah berakhir, kita harus mengakhiri sesi talk show di hari ini. Oleh karena itu kita sebagai moderator David mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ke Ko Richard telah mengisi hari ini di tengah kesibukannya, menjalankan ke sekolah kita sendiri ke teman-teman semua. Semoga kedepannya bisa sehat-sehat, bisa makin sukses kedepannya. Amin. Amin ya teman-teman. Amin. Semoga kita juga sukses ya nanti. Amin. Kalau gitu kita makin berdiri yuk bareng-bareng, kita akan mengucapkan kangen ke Ko Richard. Oke, tangannya beranjak semua dalam hitungan 1, 2, 3. Tepuk tangan lagi. Oke, Ko Richard, kita bakal foto bareng dulu nih. Kita mungkin bakal ajak Ko Richard ke sini.